Ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bukan Kementerian Mencari Laba. Hai, ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Nyimak rapat dengar pendapat antara Menteri Pendidikan sama Komisi 10 DPR RI kok bikin gelir ya. Ini Pak Nadiem bukan malah berupaya menjelaskan nanti belibet. Ini Pak Nadiem bukan malah berupaya menjelaskan, memperjuangkan, punya komitmen menurunkan UKT ya toh. Di rapat dengar pendapat Pak Menteri kok ya enggak menjelaskan mengapa UKT itu naik gitu loh. Lah apa sebelum dipanggil wakil rakyat dia enggak meminta penjelasan kenapa mesti naik? Ya kayak gini kita mau berharap generasi mendatang bakal jadi generasi emas. Bisa-bisa malah adanya generasi cemas gitu. Ngurus pendidikan di Indonesia itu benar-benar ruwet. Bukan soal kualitasnya, sarana prasarana, kapasitas pendidikannya, kurikulumnya, hingga sekarang soal pembiayaannya gitu loh. Lah kok pemenang Pilpres besok malah mau urus makan siang siswanya. Tapi berkaitan sama keluhan-keluhan seputaran isu pendidikan enggak itu ya toh. Ini loh pentingnya memilih orang yang benar, yang paham masalah dan tantangan. Oke, sekarang balik lagi ke urusan Pak Mendikbud. Kami ini loh Pak, terus terang bingung. Kenapa UKT maupun IP mesti naik sih gitu loh. Jelaskan dong, selama ini faktor-faktor apa yang memang kemudian sangat mempengaruhi naiknya UKT. Jangan bicara antar perguruan tinggi beda, antar jurusan beda, antar pulau beda, antar mahasiswa beda. Jangan. Kenapa kuliah di kampus negeri yang dikelola Kementerian Agama bisa lebih murah? Kenapa itu Pak? Yang dibutuhkan rakyat itu indikator kenaikannya itu apa gitu loh. Misal nih, karena tambah satu gedung baru, makanya otomatis tambah biaya operasional, biaya listrik, biaya perawatan, biaya dosen, dan lain-lainnya. Tapi tidakkah itu hanya berlaku buat satu jurusan atau fakultas saja? Kan tidak semua UKT jurusan naik. Atau misalnya biaya operasional dari pemerintah itu berkurang, sehingga kampus harus mengusahakan dari sumber lain. Kenyataannya kita sama sekali nggak ngerti apa yang menyebabkan itu naik gitu loh. Kalau tolak ukurnya itu inflasi, ya memang pasti naik, tapi tidak akan signifikan nilainya. Lawang dari kabar yang beredar naiknya bisa 4 kali lipat atau 400% malah lebih ya toh. Dan yang perlu diketahui, kenaikan IP serta UKT malah mengancam anak-anak dengan orang tua yang ekonominya malah di tengah nggak miskin tapi juga nggak kaya. Mengapa begitu? Soalnya mahasiswa yang tidak mampu setidaknya bisa di backup, keep kuliah dan bidik misi. Sementara yang menengah posisinya nanggung. Kita tidak perlu bahas mahasiswa yang kaya lah gitu loh. Sorain yang gunane nek mbaswi. Cara wakil rakyat kritik juga nggak langsung fokus. Minta aja menteri membatalkan kenaikan sebelum DPR menyetujui. Gitu dong mestinya Pak Nadiem gitu loh. Nanti bila mesti memang evaluasi dulu apa yang sudah diterapkan atau UKT dan IP diberlakukan bakal banyak mahasiswa gagal kuliah. Ingat loh, UKT dan IP yang belasan atau puluhan juta itu berat bagi rakyat. Siapa yang menjamin bila mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan sarjananya? Ayo, siapa yang harus menjamin? Sekarang ini kan sudah musimnya pengumuman bagi calon mahasiswa. UKT dan IP nominal baru yang diprotes sekarang itu memang diperuntukkan mahasiswa baru, bukan mahasiswa yang sudah kuliah. Tapi besaran yang sudah ditetapkan itu diprotes banyak mahasiswa. Dan yang sudah melakukan proses administrasi adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah diterima melalui jalur undangan. Nah, untuk jalur tes tak lama lagi diumumkan. Setelah itu yang terakhir yakni jalur mandiri.
Lah wong yang jalur undangan bayarnya mahal, gimana yang jalur lainnya? Kayak mana ini? Padahal jalur undangan ini maksudnya memang ditujukan pada siswa-siswa istimewa. Pada anak yang memiliki prestasi bagus, konsisten. Mereka yang idealnya dapat privilege dikenakan biaya tinggi. Bagaimana jalur lain? Utamanya jalur mandiri. Hah? Bagaimana? Lah apa nanti nggak ngeprok itu nominal iuran pembangunan institusi alias IP itu? Nah, Buses Dirjen Dikti baru beberapa hari lalu memberikan pernyataan tidak logis. Pendidikan sarjana merupakan tertiary education alias pendidikan tersier. Bu Cici dan banyak pihak mempersepsikan makna tertiary sebagai urutan kebutuhan yang tidak penting. Padahal pemaknaan atau maksud tertiary education itu lebih ke jenjang. Apa pendidikan dasar 9 tahun ini maksudnya jenjang SD, SMP, pendidikan menengah setara SMA, SMK, atau MA. Dan pendidikan tinggi itu ya kuliah. Jadi bukan tersier alias bukan urutan kebutuhan tidak penting. Bila petinggi Kementerian Pendidikan saja memaknai tertiary education bisa separah itu, apa kebijakan yang dihasilkan bakal menguntungkan rakyat? Ora toh. Sampai-sampai dibela-belain mengatakan kuliah itu nggak wajib. Nggak wajib kok, syarat daftar kerja harus minim S1. Wih pripun itu, Bu. Segi pertanyaan itu sangat menyakitkan, melukai dan mengubur mimpi anak-anak yang pengen masa depannya lebih baik. Pak Nadiem harusnya justru mendorong upaya-upaya lain yang justru makin menjadikan pendidikan tinggi mudah untuk diakses masyarakat. Ingat loh, banyak kampus kita itu punya berbagai bidang usaha. Ada yang punya bengkel, rumah makan, rumah sakit, bahkan hotel. Bila punya usaha begitu, mengapa nggak bisa menekan biaya kuliah? Dibanding kuliah di luar negeri, mungkin biaya kuliah kita sekarang ini 11-12. Atau mirip malah ya toh. Tapi kan keluaran atau hasilnya jelas lebih baik pendidikan di luar negeri. Selain itu, kampus di luar memanfaatkan banyak kerjasama dengan sektor-sektor usaha sebagai bentuk menekan biaya operasional. Makanya biaya yang dikeluarkan mahasiswa bisa lebih murah. Lah mengapa kampus-kampus kita tidak melakukan hal-hal itu gitu loh. Dan ini juga penting. Ingat loh, kampus negeri itu tidak hanya di bawah naungan Kemdikbud, tapi juga Kemenak. Anehnya kok yang banyak terjadi protes hanya di Kemdikbud saja. Kenapa? Aneh tuh. Apakah di kampus milik Kemenak tidak dikenai IP atau tidak menaikkan UKT? Selama ini UKT di STAN, IAIN, atau UIN lebih rendah loh dibandingkan kampus negeri milik Kemdikbud. Bukankah standar gaji dosen dan segala keperluan mestinya sama? Ada apa dengan Kemdikbud? Ya, jangan sampai ada apa dengan ngos-ngos. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Bayus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye-bye!